Selamat siang kepada Pak Prasasti. Kami dari kelompok yang beranggotakan Stefanus, Patricia, dan juga Priscilia akan mempresentasikan program kami yang akan kami laksanakan untuk eh, setelah ujian tengah semester ini. Dan presentasi ini tuh untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pelayanan komunitas. Next, Cil. Nah, untuk anggotanya itu sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Patricia Silitonga sebagai ketua, dan Stefanus Abadi Johan sebagai anggota, Priscilia Mary sebagai anggota, dan angkatan 2019 Teknik Industri ada yang namanya Natasha Lodwig sebagai anggota dan juga Christine Simanjuntak. Next, Jill. Nah, untuk judul program kami ini sendiri yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam program pelatihan dasar-dasar teknologi SolidWorks bagi siswa SMA dan SMK di era industri 4.0. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kami melihat bahwa pada saat ini tuh teknologi itu sangat berkembang dengan pesat. Apalagi di era sekarang ini segala sesuatunya itu sudah dilakukan menggunakan teknologi atau komputer dan dikontrol melalui komputer juga karena sudah menginjak era industri 4.0. Maka dari itu menurut kami itu sangat diperlukannya sumber daya manusia yang bisa memiliki atau minimal memiliki skill atau basic dalam menggunakan teknologi agar mereka itu memiliki bekal di masa depannya itu dan tidak buta akan teknologi. Maka dari itu, kelompok kami akan melaksanakan program yaitu mengajarkan basic-basic dari SolidWorks itu sendiri untuk siswa-siswa SMA ataupun boleh juga untuk orang-orang yang ingin memiliki skill dalam menggunakan software SolidWorks ini sendiri. Nah, pengertian SolidWorks ini sendiri itu merupakan software yang fungsinya itu buat mendesain atau menggambar dalam 3 dimensi. Nah, jadi program ini tuh nanti gunanya itu buat memberikan gambaran atau membantu orang-orang dalam menambahkan skillnya itu terutama dalam menggambar, mulai dari anak SMA maupun orang-orang yang sudah bekerja tapi tetap ingin belajar. Next. Nah, latar belakang dari program kami ini sendiri itu karena kami melihat itu saat ini seperti yang sudah dikatakan itu sangat membutuhkan teknologi dan juga sumber daya yang berkualitas itu, maka teknologi yang sudah sangat maju sekarang ini pun itu perlu dikejar supaya sumber daya manusia kita itu tuh dapat menyeimbangkan kemampuan dengan sumber daya negara lainnya itu atau dengan saingan yang lainnya. Nah, dari data yang kami dapatkan melalui internet itu bahwa provinsi dengan IP Teknologi Informasi dan Komunikasi tertinggi itu ada di daerah Jakarta yaitu 7,14 pada tahun 2018, yang sebelumnya itu pada tahun 2017 sebesar 6,95. Maka bisa dibilang dari tahun 2017 sampai 2018 itu meningkatnya cukup pesat. Dan maka dari itu tuh diperlukannya sumber daya yang berkualitas agar bisa meningkatkan tingkat pendidikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi ini sendiri. Kemudian berdasarkan data dari jobstreet.com itu dikatakan bahwa dalam kurun waktu sebulan itu tersedia kurang lebih 80 lowongan pekerjaan dan itu masih di daerah Jakarta. Dan 80 lowongan pekerjaan itu sendiri itu masih di dalam bidang desain industri. Nah, menurut kami itu cukup banyak dalam kurun waktu sebulan dan yang dibutuhkan itu adalah skill dalam bidang desain. Maka dari itu tujuan kami ini juga memperbanyak sumber dayanya itu. Dan unsur lainnya itu juga supaya
kita tidak kekurangan sumber daya yang bisa mengikuti atau mempelajari skill-skill dalam mendesain, terutama menggambar, dan di dalam bidang industri. Untuk permasalahan yang akan dipecahkan itu akan dilanjutkan oleh partner Stefanus. Oke, baik. Jadi untuk permasalahan yang akan dipecahkan, yang pertama itu kami ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan siswa-siswa. Yang kedua itu mengatasi pendidikan yang kurang dalam bidang desain di kalangan siswa-siswa SMA. Jadi yang kami fokuskan pada permasalahan ini kan memang kualitas SDM terutama di kalangan SMA. Kenapa siswa-siswa SMA? Karena siswa SMA itu mereka hanya memiliki dibekali skill-skill yang umum atau general. Sedangkan di dalam dunia industri sendiri dibutuhkan skill-skill yang lebih dari itu. Seperti skill mendesain. Mendesain mungkin di SMA beberapa SMA mungkin diadakan mata pelajaran mendesain, tapi eh, kami rasa juga yang diajarkan itu belum sesuai dengan permintaan di dunia industri itu sendiri. Jadi kurang spesifik begitu. Lalu mengatasi kurangnya sumber daya yang tidak memiliki skill tertentu. Ya, jadi balik lagi kalau anak SMA itu karena kita berfokus pada anak SMA juga, mereka itu hanya dibekali ilmu-ilmu yang sangat basic. Maka dari itu kita juga akan ada yang namanya perguruan tinggi untuk uh, agar siswa-siswa itu bisa lebih spesifik. Nah, namun kan permasalahannya adalah tidak semua siswa-siswa SMA mampu melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Maka dari itu kita membekali mereka skill-skill sejak dini agar mereka nantinya kalau memang mereka ingin langsung terjun ke dunia kerja, mereka sudah mempunyai skill-skill yang lebih detail tersebut. Seperti itu. Lalu yang keempat itu untuk meningkatkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Kenapa kita pilih mengajar gambar atau desain? Karena uh, pelajaran menggambar atau desain industri ini selain memancing daya pikir atau pola pikir yang kreatif dan inovatif, nah tapi mereka siswa-siswa tersebut nantinya diharapkan juga mampu mempunyai skill yang dapat bersaing. Jadi nantinya juga mereka bukan hanya sekedar mendesain, tapi mereka juga bisa menentukan produk-produk atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada seperti itu. Nah ya, untuk mitra dari program kami atau sasarannya yaitu siswa-siswa SMA kelas 10 sampai kelas 12. Namun yang kami utamakan yaitu siswa-siswa SMA yang sekarang ini duduk di kelas 12 atau tingkat akhir. Karena mereka yang sebentar lagi akan lulus dan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi atau bahkan ada yang langsung bekerja. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga program ini dijalankan untuk umum orang-orang awam yang memang memiliki minat untuk mempelajari skill menggambar ini karena kita juga sifatnya pelayanan begitu. Nah, untuk saat ini progres yang sudah kami jalankan yaitu kami sedang survei dan baru saja selesai yaitu ke SMA Penabur BPK Penabur Cirebon. Nah, setelah kami survei ternyata memang siswa-siswa di sana tertarik untuk mengikuti program ini. Nah, jadi untuk pertimbangan lebih lanjut kami akan coba menghubungi lebih intens lagi terkait siswa-siswa di SMA BPK Penabur Cirebon tersebut. Next. Oke, tujuan dan manfaat program dari kegiatan kami ini yaitu yang pertama kan kita ingin mengenalkan dan mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan dalam menggunakan software ini. Jadi nanti
kami akan mengajarkan pada awalnya kami akan mengajarkan basic-basic cara menggunakan software SolidWorks dan prinsip-prinsip dasar dalam menggambar teknik dan desain, terutama desain di bidang industri ya, desain produk di bidang industri gitu. Nah, sehingga manfaat yang didapatkan siswa-siswi tersebut adalah SolidWorks. Oke, jadi kalau boleh kami ceritakan, jadi SolidWorks ini memang sudah sangat umum dan sudah sangat banyak digunakan di dunia industri. Jadi kebutuhan akan penggunaan software SolidWorks ini, terutama desainernya itu sangat banyak gitu. Dan mungkin nanti manfaatnya juga kalau siswa-siswi ini tertarik, mereka juga bisa mengambil sertifikasi yang diadakan oleh SolidWorks-nya sendiri seperti itu. Jadi mereka tidak perlu belajar atau kursus di tempat lain yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Lanjut. Oke, luaran programnya ini peserta diekspektasikan mempunyai kemampuan menggambar dan menggunakan software tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di bidang desain industri. Lanjut. Nah, bertambahnya kualitas SDM di era industri 4.0. Jadi kami mempunyai cita-cita agar SDM di Indonesia ini mempunyai keterampilan khusus setidaknya dalam bidang menggambar ini. Nah, ini software yang nanti akan kita gunakan itu SolidWorks. Jadi SolidWorks ini buatan luar ya dari Dassault System. Ya, jadi nanti konsepnya kita akan memberikan installer kepada siswa-siswa tersebut dan nanti juga kita akan bimbing cara installnya dan kita ajarkan mulai dari basic-basicnya terlebih dahulu, dasar-dasarnya, sampai nanti ke tingkat yang lebih advance. Jadi mereka nantinya diharapkan bisa bukan hanya menggambar sketsa, namun juga bisa merancang sampai produk itu jadi. Ya, boleh lanjut. Jadi untuk metode pengajaran dan materinya akan disampaikan oleh teman kita, Priscilia. Iya, jadi metode pengajarannya itu kita laksanainnya itu online, pakai Zoom atau enggak Google Meet. Jadi di sini nanti kita ngajarin dasar-dasar mengenai desain dan cara penggunaan dari software SolidWorks tersebut. Terus rencana pengerjaan programnya ini kita udah bikin 6 minggu. Jadi untuk minggu pertama itu kita ada perkenalan tentang gambar teknik dan desain. Terus minggu keduanya itu pendahuluan teori dasar software dari SolidWorks-nya. Terus minggu ketiga install software sama mulai pembelajaran tentang pandangan dan fungsi 2D. Jadi di sini kita belajar tentang sketsa 2D-nya. Buat minggu keempat itu kita belajar bikin desain 3D-nya di software SolidWorks-nya pakai sketsa 2D. Yang minggu kelima kita belajar tentang assembly. Jadi assembly itu jadi nanti di pakai SolidWorks kita udah bikin komponen-komponennya. Di situ kita gabung-gabungin komponen-komponen yang udah kita buat. Pas minggu ke-6 itu ada bimbingan sama proyek akhir. Jadi di proyek akhir ini kita proyek akhirnya itu minta siswa-siswanya itu untuk membuat desain 3D dari meja. Satu pertemuan itu kita 2 jam. Terus ini adalah timnya, ada Priscilia, Stefanus, sama Patricia. Jadi Patricia itu ketuanya, dia itu berperan sebagai penyusun materi dan penanggung jawab. Kalau misalnya anggota pertama itu Stefanus, dia itu berperan sebagai mentor dan penanggung jawab buat software SolidWorks-nya. Sama yang anggota kedua itu Priscilia berperan sebagai
dokumentasi proposal, dan penanggung jawab selama kegiatan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.